Oke, selamat siang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi siang hari ini, di mana hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada siang hari ini, membahas mengenai pengalaman kerohanian. Baiklah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu. Yang pertama tamu kita Ibu Lydia. Selamat siang Bu Lydia. Selamat siang. Kemudian tamu kita selanjutnya Pak Pendeta Margun. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang. Baik. Saudara yang ada di online, sebelum kita memulai podcast kita pada siang hari ini, saya mengundang Pak Pendeta untuk memulai dari. Baik, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami mengundang kehadiran-Mu di dalam acara kerohanian yang kami akan mulai. Dan pimpinlah ya Tuhan, moderator kami, demikian juga tamu khusus kami, Tante Lydia, dan juga bersama hamba. Kiranya Tuhan yang memberkatikan bersama tim yang melakukan siaran rohani ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara, pada siang hari ini kami dari Jemaat Taruna melaksanakan podcast khususnya untuk bagaimana bisa memberitahukan kepada saudara yang ada di online juga. Dan sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu ya Pak Pendeta sama Bu Lydia. Baik, saya sebagai moderator pada siang hari ini sebagai pemimpin untuk bertanya nanti kepada bintang tamu kita, yaitu saya Dr. Marpaung. Kemudian ada juga, silakan Pak Pendeta memperkenalkan diri. Pendeta Paradimas Marbun. Dan pendeta ini adalah pendeta Jemaat Taruna. Kemudian tak kalah lagi ada tamu kita, silakan perkenalkan. Saya bernama Ibu Rina Lydia, tapi nama saya dipanggil Lydia. Ya, terima kasih Bu atas perkenalannya. Baiklah saudara, Jemaat Taruna beberapa minggu yang lalu ada sekitar 11 jiwa dimenangkan, dan Ibu Lydia ini adalah salah satunya. Dan kita akan bertanya beberapa hal bagaimana Bu Lydia ini bisa mengenal Tuhan hingga datang ke Taruna. Ini menjadi pertanyaan dan mungkin akan bisa men-share juga buat saudara yang ingin mendengarkannya. Mungkin Ibu Lydia boleh secara singkat dulu bagaimana Bu Lydia bisa mengetahui Taruna. Taruna ini kan terpelosok ya di daerah Pulau Gadung. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bu Lydia bisa mengetahui ada gereja yang sangat kecil yang mungkin akan berpengaruh buat Ibu Lydia? Boleh silakan Bu Lydia. Oke, baik. Terima kasih Pak Mantau atas pertanyaan untuk saya menjelaskan pengalaman saya sebelum datang ke gereja Advent Taruna ini. Ya. Saya bukan secara pribadi keinginan saya datang ke gereja acara KKR, gereja Advent Taruna. Ya. Tapi saya ini datang ke gereja Advent Taruna ini dalam acara KKR. Saya diajak sama teman, tapi hati saya sih tidak saya tidak suka cita lah ikut acara KKR di Advent sebenarnya. Saya hanya ikut-ikut aja. Oke. Tapi begini, ini saya alami bersama Tuhan. Tuhan itu bicara secara pribadi Ya. kepada saya. Sebelum saya datang ke Taruna, Advent Taruna ini, saya itu sering diundang ke KKR Advent di mana-mana, di Bekasi, di Kodam, Oke. sama di mana lagi itu ya, di Pondok Kelapa. Ya. Tapi lebih ekstrim lagi sih di Pondok Kelapa, kami bukan di dalam gedung ya, itu di outdoor, dan kami itu di TPU, di pemakaman, di kuburan gitu ya, di bawah pohon yang besar yang rindang. Ya. Awalnya saya bingung, kok ibadah Advent kok di kuburan. Oke. Gitu ya. Waduh, saya juga agak-agak ini ya,
kayak angker banget nih. Ketakutan gitu seperti Takut itu. dia, Oke. bayanginnya gitu kan, horor lah gitu. Tapi kok ibadah kok di kuburan begini? Iya. Nah, kan ajaran yang udah kami suka dengar khotbah-khotbah itu kan orang yang udah mati itu udah jadi setan gitu kan, maksudnya. Nah, memang sih rohnya sudah ke Tuhan. Ya. Tapi bagi pemahaman kami nih yang masih rohani ini kan, yang minim pemahaman mengenai Ya. rohani ini, itu kok ibadah di tempat kuburan begini, ini kan tempat setan-setan gitu. Tapi karena aneh, saya pikir ini kita jemaat dari gereja, ternyata jemaatnya adalah orang-orang yang membersihkan pemakaman. Ya. Jadi kami di situ campur lah. Ada pemulung, ada yang petugas yang membersih-bersihin pemakaman. Kayak gitulah. Aduh Tuhan, kita ini bersih-bersih kok datang ke sini. Tapi itulah hati saya. Kita beribadah di mana aja Tuhan. Berarti ini dari Tuhan. Tuhan atur kita di sini, ya udah ikutin aja deh, gitu kan. Saya bilang juga sama teman-teman saya. Kita jangan lihat kuburan. Ini Tuhan, berarti Tuhan yang bawa kita ke sini, gitu kan. Kita ikutin aja. Kita nurut sama Tuhan, gitu. Udah singkat cerita, hampir setahun lah kami kayak gitu. Tapi kami sih selain diberkati firman Tuhan, kami juga diberkati hadiah-hadiah, baju-baju, mereka mau tahu dikasih adalah uang transport kami, sembako, sehingga kami semangat lah datang beribadah ke situ. Tapi mereka juga ini yang menyelenggarakan ibadah di situ. Mereka nggak mau kami datang, itu hanya motivasi itu aja. Jadi dibikinlah absen. Siapa yang rajin datang, itulah yang dikasih hadiah, gitu. Jadi ya udah, kami rajin. Ada yang bolong-bolong dikasih hadiahnya, dikasih sih, tapi nggak seperti kami yang rajin datang. Udahlah itu ya, singkat ceritanya. Nah, saya dapat ajakan undangan ke gereja Taruna ini. Tapi sebelum memang ke gereja Taruna ini, saya tuh ibadah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu sih, tapi bukan gereja Advent, gereja Betel gitu. Saya lagi nyanyi-nyanyi, kita lagi nyanyi-nyanyi pujian penyembahan, tiba-tiba itu suara hati di hati saya, hari apa, hari ibadah, hari apa yang benar. Dalam arti hari apa yang tepat untuk beribadah ya, menurut Alkitab. Ya. Oke, sebelum dilanjut mungkin Bu Linda, saya ingin bertanya sebelumnya, dari siapa Bu Lydia tahu gereja Advent di Taruna ini? Oh, dari ini ya, dari teman-teman yang sudah sering ikut KPA di sini. Oke, dalam arti saudara bahwa di Taruna itu ada KPA, kalau nggak salah berapa KPA kita? Ada 2 KPA di Taruna, dan salah satunya kelompok yang puji Tuhan dimenangkan dalam kebenaran, yaitu salah satu Bu Lydia sendiri. Oke Bu Lydia, stop dulu, kita akan bertanya ke Pak Pendeta dulu. Oke, sekarang pertanyaan buat Pak Pendeta. Di KPA kita ini kan ada 2 KPA, dan salah satunya ini adalah anggota yang sudah dimenangkan. Dan saudara perlu tahu bahwa Bu Lydia ini bukan orang yang datang KPA kemudian dibaptis, tidak, tetapi melalui proses, yaitu pendalaman Alkitab yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pak Pendeta Marco. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta, bagaimana nih KPA kita ini bisa berjalan dan seperti Bu Lydia memberikan kesaksian tentang mempelajari firman Tuhan dan dia akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Mungkin boleh Pak Pendeta jelaskan. Oke, baik. Terima kasih Pak Marco yang menjadi moderator kita pada saat ini. Jadi secara khusus untuk Tante Lydia ini memang spesial ya. Iya. Karena setiap kali kita melakukan yang namanya pendalaman Alkitab itu melalui KPA, begitu banyak orang yang hadir, tapi dalam hal keseriusan kan bisa kita lihat. Yes. Jadi dalam hal untuk mencatat
setiap pembelajaran kita lalu bertanya. Nah itu yang menjadi bagian daripada Tante Lia. Jadi memang tidak asal dulu, asal datang kehadiran ibu ini. Yang saya lihat memang ada tujuan. Walaupun pada awalnya ya Tante ini ya masih seperti sungkan, ya kita namanya juga baru Suasana baru. Iya, suasana baru ya. Tapi dengan beberapa kali pertemuan, saudara langsung bertanya sama Pak Pendeta, Tante ini, begini Pak Pendeta, saya menemukan ayat begini dengan saya menemukan waktu kita KPA, ternyata sambungannya begini. Jadi fokusnya itu mengenai hari Sabat. Jadi dia ingin tahu begitu bagaimana kebenaran hari Sabat itu. Dan memang kita sudah bahas dalam KPA, tapi luar biasanya Tante ini banyak juga menemukan ayat-ayat Alkitab yang lain. Bahkan dalam kitab Yesaya itu bahwa orang yang tidak memelihara hari Sabat itu mereka akan akan binasa, termasuk yang makan bedua. Ditemukan begitu ya. Jadi puji Tuhan. Jadi Bu Lydia juga mengerti ya. Selain mempelajari hari Sabat, saya ingat juga kan ajaran Pak Pendeta Margun dengan Pak Pendeta Siwatang tentang makanan sehat dan tidak sehat. Gitu. Yang di firman Tuhan tuh di Mamat, itu kan, itu makanan haram. Saya gini, pikiran saya ini, Tuhan ciptakan makanan gitu, tumbuh-tumbuhan, terus hewan yang bisa dimakan gitu kan, sapi, kambing, babi, anjing gitu, ikan gitu. Tapi kok itu babi nggak boleh dimakan haram gitu kan? Tuh makanan haram, babi, anjing, terus ikan yang nggak bersisik, terus udang gitu, cumi. Waduh, itu kan makanan apa? Makanan favorit gitu. Dan bergizi dah kan pikiran kami gitu. Makannya sesuka kami lah, sesuka adik kami gitu kan. Terus kenapa haram gitu kan? Nah, itulah saya ingat penjelasannya Pak Pendeta Margun dengan Pak Pendeta Siwatang. Kenapa itu haram? Karena itu itu kan mengandung penyakit dan tidak steril juga ke dalam tubuh kan gitu. Kayak makanan haram itu daging babi mengandung cacing pita kan. Dan anjing juga terus dia makannya makanan kotor gitu ya, kotoran gitu ya. Nah terus saya pusing tuh, kenapa sih orang memang tapi kan itu bagi kami Protestan itu makanan yang udah biasa dan favorit banget ya, namanya itu dia anjing lagi. Terus haram. Saya makin lebih penasaran nih. Pengen mencari gitu ya. Pengen mencari kebenarannya gitu kan. Kalau terus Tuhan tuh kasih juga hikmat sama saya, haram. Terus kalau haram hukumnya seperti apa? Nah itu saya cari di firman Tuhan, tiba-tiba dapat itu ayatnya. Kayak Tuhan tuh langsung singkapkan sama saya di Yesaya 66 ayat 17. Tapi saya lupa itu kata-katanya. Coba Pak Pendeta mau itu. Oh iya. Jadi mungkin sebelum menjawab pendeta juga. Tadi kita harus lebih jelas juga ya. Tadi Ibu sudah membahas mengenai makanan yang haram atau tidak haram. Nah mungkin Pak Pendeta mungkin lebih jelasnya lagi ya. Apakah enaknya kita menggunakan kata haram atau tidak, jangan kami makan? Mungkin Pak Pendeta boleh jelaskan supaya mungkin saudara kita juga lebih terbuka ya dalam hal ini. Soalnya kalau misalnya haram itu agak apakah yang penekanan dalam kata untuk tidak memakan itu mengharam atau ini mungkin Pak Pendeta boleh jelaskan. Tapi mohon maaf Pak Marto, karena Tante ini sudah mengarahkan dalam ayat ini. Boleh saya baca ya? Boleh, silakan Pak Pendeta. Jadi dalam ayat 17 tadi ya, Yesaya 66 ayat 17 tadi. Itu hukumnya saya.
Ya, saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi lenyap. Jadi jelas ya. Jadi Ya. sangat mengagetkan Tante Lydia ini. Bisa lebih menguatkan kita semuanya. Karena di sini berkata dibinasakan, dimatikan. Karena sebelumnya itu kan saya juga memang belum pernah tahu ayat ini ya. Kami itu semenjak saya beribadah di gereja di Protestan, nggak tahu sayanya kali nggak fokus, tapi inilah saya baru menemukan ayatnya karena gini, mengenai makanan haram, makanan tidak sehat, ya kan, yang larangan makanan haram itu di Mamat. Jadi saya kok kenapa haram? Terus kalau haram hukumnya kayak apa ya? Itu saya semakin saya semakin semangat gitu mencari ayat itu. Saya bilang sama Tuhan kan, terus kalau memang haram, terus hukumnya gimana sih Tuhan? Hukumnya Tuhan gitu kan? Saya buka, saya cari. Dalam hati saya, aduh ini begini banyaknya ini firman Tuhan ya. Waduh, bisa sampai besok nih saya nyari. Tapi puji Tuhan, begitu saya buka ketiga kali, langsung itu, langsung mata saya itu ke ayat Yesaya 66 ayat 17 itu. Puji Tuhan, langsung Tuhan tunjukkan ya, Iya, bahwa langsung. pertanyaan ibu selama ini Iya. ketika kita melakukan itu, Iya. sebab akibat apa yang kita akan dapatkan. Iya, Begitu. karena akan itu kan bagi kami tuh sebelah mata gitu, maaf ya. Yes, iya. Gak apa-apa. Jadi saya tuh kan menolak tuh ya, mau ikut ibadah di Advent gitu. Terus orang udah rangkul saya juga kan, tapi saya tuh waktu kerja saya, so SKSD paling mau baptis saya biar jadi jemaat Advent. Yes. Saya nggak mau begitu. Terus diiming-iming lagi Dengan tuh, hal-hal yang lainnya. ya, yang biasalah materi Materi gitu dan kan, lain sebagainya. gitu. Terus saya bantah, saya nggak mau ya begitu-begitu. Saya bilang gitu. Saya mau ajaran Tuhan. Tuhan itu mendengar ucapan saya. Ketika saya lagi ibadah di mana di gereja Protestan gitu, tahu-tahu tuh ada suara di hati saya seperti itu. Hari ibadah, hari apa yang benar. Terus di pikiran saya lagi, kuduskan hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu kan Advent gitu kan dalam hati saya. Aduh, itu kan Advent. Wah, saya ambil itu juga langsung saya ambil Alkitab. Saya buka di Kejadian. Kejadian ini yang apa itu? Yang hari perhentian hari ke-7. Terus kuduskanlah, itu kan ada juga ya perintah ya, hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Nah terus saya dapat lagi tuh di keluaran itu yang di hati saya tuh, di pikiran, karena saya sampai baca, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, saya dapat lagi tuh firmannya di Alkitab. Oh iya, ternyata itu berarti Tuhan itu yang bicara sama saya gitu kan. Tapi udahlah, saya nggak mau beri, saya ikut lagi ibadah kemana. Tapi itu gelisah saya dengan ada perkataan itu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari ibadah, hari apa yang benar. Terus hari itu yang dikeluarkan dulu ayat 8 itu. Itu kan Advent gitu. Ya udah lama-lama, terus saya diundang ini terakhir yang saya ikut di Advent Taruna ini, kata air itulah. Nah itu saya mulai gelisah lagi. Saya nggak mau kan, gelisah sampai panas badan saya gitu ya. Ya udah saya berdoa, ya Tuhan, ya saya ini dari gereja Advent gitu kan. Saya mau dibaptis, Tuhan tunjukkanlah Tuhan kebenaran itu kan dalam keraguan saya itu, untuk pastikan saya ini benar bergereja, beribadah,
kuduskan hari Sabat di gereja Advent gitu kan. Ya udah, Tuhan itu ngomong lagi, kuduskanlah hari Sabat begitu kan di hati saya. Oke, ya udah, oke Tuhan, terima kasih, saya mau dibaptis gitu. Terus saya itu ya baptis gitu. Jadi waktu Pak Pendeta itu juga khotbah menjelaskan ini, saya masuk sini buat saya begitu. Nah, tapi Pak Pendeta khotbah lagi itu yang pas KPA hari kedua, hari ketiga itu ya, itu saya seperti Tuhan Yesus itu menyodorkan Alkitab. Ini ceritanya sebelum dibaptis ya? Iya, sebelum dibaptis. Sebelum dibaptis. Gitu. Kemudian? Saya gini, saya kayak tertampilkan gitu. Oke. Itu Bapak Pendeta Mahmud itu kok seperti Tuhan Yesus. Saya kayak lihat sosok Tuhan Yesus itu sodorin ke muka saya. Mengajak gitu ya? Ke muka saya, akhirnya saya jadi berdiri. Kayak begitu ke muka saya. Masih yang kitab gitu ya? Iya, maksudnya menjelaskan ini tentang hari Sabat 2020 ya? Ya. 2020. Dan diajarkan Pak Pendeta Magun sama Pak Pendeta Siotang. Tambah lagi Pak Pendeta Siotang mengajarkan yang makanan sehat itu, makanan sehat yang haram itu kan. Terus saya masih masuk. Terus tertaparnya lagi, dia bilang kalau kesini jauh-jauh capek-capek, jangan cuman motivasi gitu kan. Terus ada dua kata itu, jangan jadi ular kepompong gitu. Saya bilang matanya kayak agak melihat ke saya gitu. Kata saya, enggak lah, dalam hati saya, siapa juga mau dibaptis, dalam hati saya gitu. Tapi itu langsung panas tuh badan saya, gelisah saya ini. Saya bilang, ampun Tuhan, kata saya, tolong sejukkan tubuhku ya Tuhan, aku tahu Tuhan marah sama saya, gitulah saya tuh. Terus ya udah rasa sejuk lagi gitu kan. Gimana ya, harus dibaptis ini. Tapi saya masih mengeraskan. Nah udah hari ketiga, ya itu saya bingung-bingung, ya udah saya turutin karena ini bukannya apa kata saya dengar banyak Pak Pendeta semua gitu, tapi ini saya adalah perintah Tuhan. Panggilan. Nah terus baptis, proses baptis, habis selesai baptis itu saya kayak berapi-api semangatnya mau menginjil gitu kan. Langsung saya temuin tuh teman saya 2 orang tuh, Ibu Mimi sama Sarah. Iya, saya langsung temuin Ibu Mimi. Memang sudah lama nggak ketemu, saya injili mengenai hari Sabat gitu. Ayo kita ikut KPA yuk di gereja Taruna. Terus saya Bumi itu loh orang Advent itu gerejanya setiap hari Sabtu itu hari Sabat kan ibadahnya. Itu bukan orang Advent yang buat ibadahnya itu hari Sabtu, tapi itu sesuai dengan firman Tuhan gitu kan. Bumi ini kan masih berat-berat gitulah. Terus ayo deh ambil deh firman Tuhan dan kita baca deh, pahamin gitu kan. Nanti tuh Roh Kudus ini berkata gitu. Langsung ayo deh ikut dulu deh, kalau kita waktu itu sudah ikut KPA kan. Biasalah kita juga di sana selain firman Tuhan memang sama juga kok disediakan makan gitu, ada transportnya gitu. Tapi yang lebih utama nih Tante Mi, aku saya udah dibaptis di gereja Taruna karena ini Tuhan loh yang bicara sama saya bilang gitu. Bukan atas sama bukan itu pendeta-pendeta Advent, bukan. Dan itu kan Bumi tahu. Saya nggak mau banget mereka mau kasih ini mau kasih itu kan. Waktu itu ada 4 pendeta loh. Kita di mana ini Pondok Kelapa. Ganti-ganti pendeta dari Salemba datang. Ibu Lydia, waduh merangkul banget istrinya juga semua gitu kan. Kayaknya dimanja-manjain tuh saya. Di situ saya udah tahu saya baptis. Oke. Itu saya nggak mau ya, sama maunya ajaran Tuhan.
Tuhan dengar ucapan saya, ya Tuhan bicara sama saya. Yes. Gitu. Oke. Ingatlah dan teruskanlah usaha. Mungkin saya baca dulu ya supaya mengingatkan saya dan saudara. Saya akan baca Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, terima kasih Bu atas kesaksian yang sangat menarik yang mungkin bermanfaat juga buat saudara kita yang lain yang akan mendengarkan ini juga. Oke, sekarang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, kita tahu bahwa KPA kita ada 2 tadi. Nah, salah satu Ibu Lydia ini adalah hasil dari penuaian kita di KKR Gembala yang kebetulan Pak Pendeta sebagai pembicaranya. Nah, Pak Pendeta mungkin boleh sampaikan pengalaman Pak Pendeta sebelum nanti mungkin akan membahas mengenai KKR nanti akan kita bahas. Bagaimana nih Pak Pendeta untuk bisa tadi mengajarkan di dalam KPA kita setiap hari Kamis yang dilaksanakan? Pak Pendeta bisa share supaya mungkin saudara kita bisa mengetahui. Baik, terima kasih Pak Marco ya. Jadi berbicara kita punya pelayanan di Jemaat Taruna yang kita jadwalkan setiap hari Kamis malam jam 7. Memang ini yang kita hadapi dalam pelayanan ini ya nggak gampang ya. Karena tamu-tamu kita ini dari berbagai latar belakang. Latar belakang Iya. dan lokasi juga Pak Pendeta. Iya. Jadi untuk dalam berbicara itu berbagai macam cara, metode. Yes. Ya ada yang kalem, ada yang memang seperti bagaimana di luar seperti itu juga masuk. Yang jelas memang kita tidak mampu dengan hanya mengandalkan kekuatan manusia, ya. Dan hanya oleh karena kuasa kudus, hanya oleh kuasa kudus. Karena memang kita bisa rasakan ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu, ya bisa kita lihatlah berbagai macam wajah. Ada yang senang, ada yang setengah senang, ada yang setengah marah, ya sampai ada yang membuka. Nah, tapi kita sudah punya ketetapan baik atau tidak baik dalam kondisi itu, kita harus sampaikan kebenaran ini. Benar. Kita harus bukakan, ya. Jadi ya puji Tuhan selama kita dalam menjalankan KPH itu, saya bisa rasakan ada seperti tambahan kuasa gitu. Benar. Spirit. Iya, karena ada yang bertentangan dengan mereka, dengan kebiasaan mereka kan. Tapi kita harus bongkar itu secara alkitabiah semuanya itu. Dan ketika kita bongkar itu, mereka ada yang tidak setuju, ada yang marah. Apalagi dengan makanan ya, apalagi dengan makanan itu, makanan favorit. Ya kita, saya katakan ini bukan kata pendeta Marbun, ini kata firman Tuhan. Nah, di saat itulah mereka seperti ada perubahan, seperti mulai nunduk. Nah itu yang kita alami. Sebenarnya saya ajak kita gampang. ini dan Ibu Sarah juga maupun pendeta gitu kan, mereka karena masih berrela sama makanan itu yang dilarang kan. Tapi saya bilang kan makanan itu kenapa haram? Itu kan makanan yang mengandung langsung jadi penyakit stroke kan, darah tinggi gitu kan gitu. Terus langsung Bu Memi ngerti, Sarah juga saya kasih pemahaman juga gitu sama dia, sama akhirnya mereka mau datang ikut KPA di sini dan mau serahkan diri di baptis. Saya bilang harus bertobat kan, kita ini sudah makan babi, saya juga ini pelakunya, jadi kita harus bertobat gitu, dibaptis gitu. Dan langsung mereka kan ini. Dan firman Tuhan juga menyatakan bagi dia sama Pak Pendeta ya, bahwa bukan hanya hati kita yang ingin bersih ya, tapi jiwa kita juga bersih. Kalau hati kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita pelayanan dengan totalitas, berkhotbah dengan totalitas. Tapi kalau badan kita tidak mendukung juga sama aja tidak ada hasilnya ya. Jadi apa yang kita makan mempengaruhi tubuh kita untuk melakukan pelayanan kita dan sebagainya. Yang saya jelaskan kan sesuai firman Tuhan di Yesaya 66 ayat 17. Iya, oke. Baik, mungkin pembahasan kita sampai di sini Pak Pendeta.
apa mungkin ada kiat-kiat mungkin dari sebelum kita tutup acara kita, karena nanti kita di pertemuan berikutnya nanti kita akan memiliki topik pusat pengaruh di lingkungan Jemaat Taruna, khususnya Bu Lydia sendiri akan memberikan kesaksian, tapi nanti di pertemuan berikutnya. Baik, Bu Sarah, sebelum kita Bu Lydia sebelum kita akhiri mungkin podcast kita pada siang hari ini, mungkin ada saran-saran buat saudara kita yang mendengarkan kesaksian kita secara singkat pada siang hari ini, mungkin akan bisa dibagikan supaya mungkin bisa bermanfaat bagi saudara yang mendengarkan. Jadi masukan dari saya buat saudara-saudara yang belum memahami sama sekali mengenai hari Sabat itu, ini begini, mengenai hari Sabat ini bukan dari manusia tapi dari firman Tuhan. Amin. Gitu. Dan sering kita dengar firman Tuhan itu adalah Tuhan yang bicara lewat firman-Nya, kan begitu ya Pak Pendeta ya, gitu. Nah, jadi kita jangan memandang sebelah mata kepada orang Advent beribadah Sabat pada hari Sabtu, gitu. Tapi orang Advent melakukan ibadah Sabat itu berdasarkan ajaran Tuhan dan ada di dalam firman Tuhan. Gitu. Jadi kiranya maksudnya gitu loh. Ini kita jangan memandang sebelah mata karena memang ini ajaran Tuhan. Jadi Kita tekun, supaya benar-benar tekun. Jadi dan juga yang bagi yang udah mengerti, yang baru juga dengan saya supaya menjadi lebih tekun juga. Terima kasih. Pak Pendeta terakhir, gimana Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pak Marno dan juga pemirsa yang menyaksikan dalam acara ini. Yang jelas bahwa penggambaran firman Tuhan ini bukanlah hanya disampaikan melalui kata-kata manusia, tetapi ini adalah menjadi pernyataan firman Tuhan yang harus diperhatikan oleh semua manusia, ya, semua manusia. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa kita sebagai umat Tuhan, mari tetap kita tekun untuk menyampaikan kabar baik ini bagi semua saudara kita, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Seketika ada saudara kita yang mendengarkan, yang mungkin selama ini tidak pernah dengarkan, Roh Kudus yang menyempurnakan kebenaran itu dalam hati pikiran mereka. Sama seperti Tante Lydia ini. Ya, saya kalau dengan kekuatan manusia nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Saya juga. Apalagi kalau tadi kesaksiannya kan dikasih ini, oh kita enggak. Tidak ada apa-apa gitu. Enggak. Dan saya memang paling anti kalau yang namanya jangan sampai ada ini. Itu sangat anti kita. Dan puji Tuhan, Tante Lydia dengan teman-teman yang lain, puji Tuhan, semangatnya memang sebagaimana Tante Lydia, yang lain juga ikut. Ya. Yang lain juga ikut. Jadi terima kasih karena Pak Marpaus, terima kasih Tante Lydia dan juga kita semuanya. Ya, mari kita saling mendoakan, saling menguatkan untuk pekerjaan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Bisa. Saya baca satu ayat yang mungkin akan menguatkan kita dan mengakhiri program kita pada siang hari ini. Saya mungkin akan baca dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Ini adalah ayat yang menguatkan kita semuanya. Dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku menjadi syukur kepadanya. Saudara, kita tahu bahwa dari konferensi kita sudah diperhatikan bahwa mari berdoa, berpuasa, pergi dan terlibat. Jadi untuk mencari jiwa bukan hanya tugas hamba Tuhan seorang pendeta. Untuk mencari jiwa satu keluarga, satu jiwa. Jadi saya yakin dan percaya Bu Lydia juga tadi memberikan penjelasan dan pengalamannya bagaimana Bu Lydia juga mengajak saudara yang lain. Dan puji Tuhan ada hasilnya. Dan
Kita akan melanjutkan acara kita nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya dengan topik menjadi pusat pengaruh ya. Dan kita akan ketemu di acara kita selanjutnya. Terima kasih saudara yang sudah menonton dan kiranya sharing yang kita lakukan pada siang hari ini dapat bermanfaat buat saudara sekalian. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Selamat siang.